Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan ya Bu, nama saya Septiani. Di sini saya mau menjelaskan tentang ASI eksklusif. Soalnya sesuai sama musyawarah kemarin kan, minta dijelasin tentang ASI eksklusif karena di sini banyak yang gagal ASI eksklusif. Di sini saya mau mencoba menjelaskan mengenai ASI eksklusif ya Bu. Jadi ASI sebelumnya udah ada yang tahu belum Bu? ASI eksklusif itu apa? ASI yang 6 bulan ya Bu. Jadi kurang tahu ya Bu, jadi saya mau jelasin lagi ya Bu tentang ASI eksklusif biar lebih jelas, biar ibunya lebih pinter. Enak nanti kalau misalkan ibunya lebih pintar. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang diberikan pada bayi saat usia bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi dikasih ASI aja Bu, nggak dikasih air, nggak dikasih susu formula, apalagi makanan berat kayak misalkan sun, terus bubur. Itu nggak boleh Bu, itu namanya bukan ASI eksklusif kalau kayak gitu. Terus di sini ada yang tahu nggak manfaat ASI eksklusif itu apa? Aku kurang tahu ya Bu, saya jelasin ya Bu. Jadi manfaat ASI eksklusif itu untuk sebagai sumber nutrisi bagi bayi. Jadi nggak usah Ibu mikir, bayi saya dikasih ASI eksklusif itu nutrisinya terpenuhi apa enggak. Nggak usah mikir kayak gitu Bu. ASI itu udah dibentuk sedemikian rupa. Jadi udah lengkap Bu komposisinya, segala macamnya itu udah ada di ASI. Jadi nggak usah mikirin yang macam-macam, nutrisi bayi ibu pasti terpenuhi sama ASI. Terus sebagai untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ASI itu bisa untuk sebagai produksi sel imun bayi Bu. Jadi bayi itu nggak gampang sakit. Enak kan kalau misalkan bayi itu nggak sakit, nggak gampang sakit. Terus ASI juga bisa untuk mencerdaskan bayi karena emang komposisinya tadi balik lagi Bu, ASI itu udah dibentuk sedemikian rupa, komposisinya itu udah bagus Bu. Jadi nggak usah mikir yang macem-macem, bayi itu terpenuhi enggak vitaminnya, segala macam itu udah terpenuhi Bu di ASI. Terus tapi di sini juga masalah kecerdasan bayi itu bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, misalkan faktor genetik. Faktor genetik itu faktor keturunan dari ibu sama ayahnya, pokoknya faktor dari keluarganya. Terus bisa dipengaruhi juga dari lingkungannya Bu, dari pola asuhnya, dari lingkungan sekitar, dari teman-teman juga bisa Bu. Soalnya kan misalkan ibu udah ngajarin yang macam-macam, udah yang baik-baik, tapi lingkungannya nggak baik, sama aja kan. Makanya di sini juga pola asuh bayinya itu juga harus bagus Bu. Kayak misalkan pola asuh, ASI sama ASA juga itu harus dilengkapi Bu. Terus di sini ASI eksklusif itu bisa meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Tuh enak Bu, di sini tuh jadi si bayi bisa ngerasain kasih sayangnya ibu, dari mulai ngedengerin denyut jantungnya ibu, terus saling pokoknya bisa saling meningkatkan jalinan kasih sayang ibu antara bayi Bu. Terus jadi misalkan emosi bayi itu bisa dibentuk dari emosinya ibu Bu. Perkembangan emosi bayi itu bisa dari situ Bu, dari ibunya juga. Terus manfaat ASI juga untuk ibu, manfaat menyusunya itu bisa mengurangi perdarahan postpartum. Tubuh di sini tuh bisa mengurangi perdarahan postpartum setelah melahirkan ya Bu. Di sini jadi misalkan bayangin aja ada plasenta itu ngelekat Bu di rahim. Kalau misalkan bekas pelekatan itu nggak ada kontraksi, dia bakalan jadi perdarahan Bu kalau misalkan kayak gitu. Karena kenapa ini berpengaruh karena saat bayi menyusu itu ada produksi hormon oksitosin Bu. Di situ hormon oksitosin itu bisa berpengaruh ke kontraksi ibu, jadi nggak mudah bekas pelekatan itu jadi ada yang menahan Bu. Kayak ada yang menahan itu jadinya enak Bu, jadi nggak mudah perdarahan. Kalau misalkan kontraksinya lembek gini,
malah darah itu banyak yang keluar Bu kalau nggak ada kontraksi. Terus selain itu menyusui juga dapat mengecilkan rahim. Balik lagi tadi Bu ke kontraksi, kalau misalkan kontraksinya nggak ada, biasanya itu pengecilan rahimnya itu, proses pengecilan rahim itu lama Bu. Terus selain itu bisa untuk mempercepat langsing Bu, bisa seperti obat langsing. Jadi ibu nggak usah namanya minum obat-obat pelangsing, nggak usah. Jadi di sini saat ibu menyusui juga ibu bisa yang namanya langsing Bu, bisa untuk proses diet Bu, karena di sini saat ibu menyusui itu banyak lemak-lemak yang terbakar Bu dari proses menyusui itu. Selain itu juga proses menyusui juga bisa untuk mencegah kanker payudara, karena kalau misalkan bayangin aja Bu, kalau misalkan ada ASI yang tertimbun, ibunya nggak mau nyusuin, ASInya produksinya banyak, jadinya ASInya ketimbun di sini, makin jadi kayak bengkak, kemerahan, lama-lama infeksi Bu. Infeksi itu bisa menyebabkan kanker payudara itu Bu. Terus di sini juga selain itu kandungan ASI juga ada beberapa macam Bu. Di sini juga ada yang namanya ASI kolostrum. ASI kolostrum itu ASI yang dikeluarkan pada saat pertama setelah melahirkan, pokoknya awal-awal setelah melahirkan itu sampai hari ketiga itu namanya ASI kolostrum, yang katanya warnanya kekuning-kuningan. Itu sebenarnya ASI kolostrum Bu, itu ASI cairan emas Bu bagi bayi. Itu bagus banget Bu buat bayi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi Bu. Jadi bayi itu selama proses penyesuaian dia di lingkungan sekitar, di dunia setelah rahim itu bisa dibantu oleh kolostrum Bu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Terus setelah ASI kolostrum itu ada yang namanya ASI perlarihan. Di situ diproduksi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Di sini produksi proteinnya, komposisi proteinnya itu rendah, tapi di sini lemaknya tinggi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan bayi itu, ibu dianjurkan pada hari ke-4 sampai ke-10 ini ibu dianjurkan untuk makan makanan yang tinggi akan protein agar kebutuhan bayi itu terpenuhi. Terus selanjutnya ada yang namanya ASI matur. ASI matur itu diproduksi setelah ASI peralihan sampai seterusnya ya Bu. Jadi ngerti ya Bu di sini macam-macam ASI. Ada yang ditanyakan nggak Bu? Saya kemarin dengar ya Bu di sini kenapa ada yang gagal ASI eksklusif, karena katanya produksi ASInya sedikit Bu, nggak banyak, jadi bayi itu kurang. Sebenarnya bukan produksinya yang sedikit Bu, cuma kurang rangsangannya aja. Jadi kalau misalkan ibunya setelah melahirkan biasanya kan masih sedikit produksinya, itu rangsangannya aja yang kurang. Seharusnya itu bayinya tetap disusuin Bu, dirangsang biar hormon prolaktin atau hormon yang memproduksi ASI itu lebih aktif Bu. Jadi enak kalau misalkan dirangsang terus, pokoknya susuin aja walaupun gak ada ASInya, karena untuk proses merangsang ASI tersebut. Terus di sini juga katanya bayinya itu kurang Bu, nggak kenyang kalau dikasih ASI. Jadi sebenarnya bukan nggak kenyang Bu. Di sini tuh ada ASI itu ada yang namanya ASI folmic dan hitmic. ASI folmic itu diproduksi itu biasanya ASI yang misalkan yang pertama kali ASI yang keluar, yang baru keluar dari payudara gitu. Misalkan bayi itu baru dikasih, biasanya itu warnanya encer. Itu untuk meningkatkan kecerdasan bayi karena itu banyak proteinnya Bu. Di situ bayi itu kalau minum ASI folmic itu kayak kita minum aja Bu. Jadi dia kayak minum tapi dia kenyang, cuma nggak kenyang kayak kita makan nasi gitu, bukan makan, karena dia hanya minum. Jadi kalau misalkan ibu nyusuin
itu harus sampai payudaranya kosong Bu, jangan cuma setengah. Misalkan ibu udah nyusuin sebelah sini, sebentar udah pindah lagi sebelah sini, itu sebenarnya makanya itu proses bayi, si bayi itu nggak kenyang nyusuinnya, karena nggak mendapatkan dari lemak itu, dari proses kenyangnya dia, karena ada juga selain formik itu untuk mengenyangkan bayi itu ada yang namanya health milk. Health milk itu yang mengenyangkan bayi Bu, kayak misalkan kita makan nasi kan kenyang, sama bayi juga kayak gitu Bu. Jadi ada proses minum sama makan, jadi harus dilengkapin Bu. Jadi makanya kalau misalkan nyusuin itu harus benar-benar kosong, biar dia terpenuhi kebutuhannya, kayak misalkan dapat formik juga, dapat hipik juga. Kalau misalkan dia setengah-setengah, udah pindah ke sini, cuma dia cuma ngerasa minum aja Bu, kayak gitu. Terus di sini juga karena kemarin saya lihat karena ada yang namanya puting lecet ya Bu, jadinya ibu jadi ada rasa sakit buat nyusuin. Iya, soalnya seharusnya kalau misalkan puting lecet itu Bu, masalah perlekatannya Bu, yang teknik menyusuinya aja yang salah. Jadi ibu tuh cuma menyusui di putingnya aja Bu, enggak sampai ke aerola yang hitam-hitam ini Bu. Seharusnya yang hitam-hitam itu mulut bayi masuk Bu, sampai yang ke aerola itu. Kalau misalkan sampai ke putingnya aja, itu bisa lecet Bu. Makanya ibu banyak yang mengeluh puting lecet itu masalah perlekatan Bu, yang nggak bagus, yang salah. Seharusnya sampai ke aerolanya, jangan sampai ke putingnya aja. Ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Oh, nggak ada ya Bu. Ya udah, kalau misalkan nggak ada, saya tutup ya Bu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.